al mes. Te espero un minuto y nada más, ¿eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, selamat datang kembali di channel Tafana Official. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik. Masih bersama saya yang akan menjelaskan sebuah alur cerita film. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Extreme. Film yang berasal dari negara Spanyol ini dirilis tahun 2021. Film ini bercerita tentang kisah seorang pembunuh bayaran yang harus membalas dendam atas kematian putranya. Ia harus menunggu selama 2 tahun untuk bisa melancarkan aksinya. Langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Hola, señor Max. Cerita dimulai pada malam hari di kota Barcelona. Seorang pembunuh bayaran yang bernama Max menelepon anaknya yang bernama Ender. Max berjanji akan menjemput anaknya setelah selesai bertugas untuk yang terakhir kalinya. Setelah tugas ini, Max berniat untuk pensiun. Malam itu, Max bertugas mengawal saudaranya yang bernama Lucero. Lucero ya llegó. Mereka datang ke markas orang Kolombia yang dipimpin oleh Romeo. Maksud kedatangan mereka adalah untuk melakukan perundingan. Lucero meminta dukungan pada Romeo pada sidang nanti untuk pemilihan ketua geng. Lucero. Jóvenes. Tapi tempat perundingan itu berubah menjadi arena tembak-menembak karena Lucero telah membunuh anak Romeo yang bernama Tomasin. El conclave en media hora. Ups. ¡Tomasin! Parce. ¿Quieto ahí? ¡Puta rata! Putos colombianos. Lo sabía. Kemudian Lucero menyuruh Rafa untuk memanggil ayah Lucero yang bernama Ricardo untuk datang. Sambil menunggu ayahnya datang, Lucero dan Max menghabisi orang-orang Kolombia tanpa sisa satupun. Tenemos problemas. Levántate, sucia rata. Setelah itu, Lucero menyuruh adiknya Max untuk pulang. Max yang sudah berjanji dengan anaknya pun segera pulang ke rumah. Sampai di rumah, Max menyuruh Yoli untuk memberikan kunci rumah pada pemiliknya dan memberi upah karena telah menjaga anaknya Ender. Tapi Yoli malah memberikan kunci rumah Max pada Finito. Yoli juga mendapatkan uang yang banyak sebagai imbalan. Ayah Lucero sampai di markas orang Kolombia yang penuh dengan mayat. Ayahnya datang bersama 4 orang laki-laki dan seorang wanita yang bernama Maria. Ayahnya marah karena perbuatan Lucero ini. Menurut ayahnya, seharusnya Lucero membayar Romeo bukan membunuhnya. Lucero beralasan dia dijebak dan Romeo mau menyandaranya. Ayahnya yang tidak percaya mengatakan Lucero sudah banyak berubah, tapi tidak lebih baik. Perkataan ayahnya membuat Lucero geram. Kemudian Lucero memberikan kode pada orang Jepang anak buah ayahnya. Langsung orang Jepang itu menghabisi 3 orang anak buah ayahnya. Sedangkan Maria berhasil kabur. Kemudian Lucero juga membunuh ayahnya. No encuentro a María por ninguna parte. Cerita berpindah di rumah Max. Max sedang membersihkan tangannya, sedangkan anaknya Ender sedang asik bermain gitar. Tiba-tiba Ender berhenti main gitar dan mengatakan pada ayahnya bahwa ada orang lain masuk ke rumah. Segera Max menyuruh anaknya untuk bersembunyi dan memeriksa keadaan. Dan benar saja, Finito dan anak buahnya masuk ke rumah Max. Terjadilah pertarungan.
Max yang sudah menghabisi anak buah Finito tiba-tiba ditembak oleh Finito. Finito yang menaruh dendam pada Max karena telah membuat saudaranya bunuh diri di penjara membunuh anak Max yang bersembunyi di balik sofa. Finito yang sudah keluar dari rumah Max menekan tombol remote yang membuat bom meledak di rumah Max. Ia juga menghubungi Lucero dan mengatakan Max sudah dihabisi. 2 tahun kemudian di sebuah taman, seorang pria yang bernama Leo sedang berkumpul bersama Daniela dan teman-teman yang lain. Kemudian Leo, en un momento. Vas. Dios lo mío. ¿Cuánto quieres? Vente. Leo ini adalah seorang pengedar narkoba kecil-kecilan. Malam harinya, Leo dan Daniela mengintip sebuah garasi yang tidak terawat. Mereka melihat Max sedang berlatih. Setelah itu, Leo pulang ke rumah. Di rumah, Leo memberikan hadiah game konsol pada adiknya yang ulang tahun. Ven. Leo, es la mejor de todas. Flipa, tío. Kemudian Leo ditelepon oleh pria yang bernama Jaru. Jaru meminta Leo untuk mengedarkan narkoba di daerah klub malam Charm. Klub malam Charm ini merupakan daerah kekuasaan orang Rusia. Leo langsung pergi ke klub tersebut untuk mengedarkan narkoba. Aksi Leo ini diketahui oleh penjaga keamanan klub tersebut. Kemudian Leo ditangkap dan disiksa. Tak lama datanglah Max dan membantu Leo. Eso, ¿por qué no te largas? Setelah itu, Leo mengikuti Max sampai di sebuah garasi yang menjadi tempat tinggalnya. Di sini Max juga membersihkan luka di wajah Leo. ¿Qué mierda es esto? Desinfectante. Lo que tú digas. Pero que no me quejo, Las cosas... Di waktu yang lain, Finito dan orang Jepang mengunjungi sebuah toko mainan yang juga sebuah kasino milik orang Cina. Mereka mencari pimpinan kasino yang bernama Papasan. Karena tidak ada yang mengaku sebagai Papasan, Finito membunuh seorang pemain kasino. Akhirnya Papasan muncul. Di sini Finito sedikit terkejut melihat Papasan karena tidak tahu kalau Papasan adalah seorang wanita. Kemudian Lucero berbicara pada Papasan melalui video call. Lucero meminta bantuan pada Papasan agar mendukungnya saat pemilihan ketua geng nanti. Tapi Papasan menolaknya. Dengan penolakan itu, Finito kemudian membunuh Papasan. Pagi harinya, Leo ke rumah Max untuk menyetel gitar miliknya. Sebelum pulang ke rumah, Leo mengatakan pada Max ia bisa mengajarkannya main gitar secara gratis. Tapi sebagai imbalan, Max harus mengajarkan Leo bela diri. Max pun menyetujuinya dan mereka memulai latihan perdananya. Selesai latihan, Leo memberikan nomor handphone miliknya pada Max. Kemudian ia bergegas pulang. Sore hari saat bersama Daniela, Leo ditelepon oleh Jaru. Jaru meminta Leo untuk mengedarkan narkoba malam ini di klub milik orang Rusia. Tapi Leo menolaknya. Kemudian Jaru memberikan jaminan kalau Leo tidak akan diganggu oleh orang Rusia lagi. Namun Leo tidak menghiraukannya dan menutup teleponnya. Malam harinya, Leo yang sedang bermain dengan otopetnya dikejar oleh Jaru dan anak buahnya. Akhirnya Leo pun tertangkap. Jaru terlihat kesal pada Leo karena menghindar dan menutup telepon dari Jaru. Leo beralasan ia tidak mengenali Jaru. Hal ini membuat Jaru bertambah kesal. Jaru juga menuduh Leo mencuri uang hasil penjualan narkoba. Namun Leo tak mengakuinya. Jaru yang tak percaya pada Leo, astaga. Pagi harinya Daniela mendatangi tempat tinggal Max untuk mencari Leo. Namun Daniela tidak menemukan Leo di tempat Max. Daniela juga bercerita pada Max kalau Leo telah mencuri uang milik Jaru. Max kemudian mengirimkan pesan pada Leo. Esoknya Max menemui Leo di sebuah gereja. Max menanyakan pada Leo apa yang terjadi pada tangannya.
Leo mengatakan pada Max kalau Jaro yang melakukannya. Leo juga mengaku kalau ia mencuri uang Jaro. Itu ia lakukan untuk membantu orang tuanya. Kemudian Max menghubungi Maria untuk membantu mengurus Leo. Espérate aquí. Dile que suba, yo me encargo. Malam harinya, Jaro dan anak buahnya berkunjung ke klub milik orang Rusia. Jaro meminta anak buahnya memesan minuman sementara dirinya ke toilet. Tak lama datanglah Max. Tanpa banyak bicara, Max langsung menghajar Jaro. Kemudian datanglah 3 orang anak buah Jaro. 1 orang anak buah Jaro yang mengenali Max langsung kabur. Kemudian Max menanyakan untuk siapa Jaro bekerja. Jaro coba menutupinya. Tapi karena Jaro nggak tahan dengan hantaman Max, akhirnya mengakui kalau ia bekerja untuk orang Rusia yang bernama Urquiza. Urquiza ini juga pengelola klub Seven Rain. Setelah itu, Ahora ya me encargo yo. pagi harinya Max datang ke rumah Maria. Kemudian mereka berlatih bersama. Saat latihan mereka berencana untuk menangkap Lucero waktu sidang pemilihan ketua geng nanti. Max juga meminta bantuan pada Maria untuk mencari tahu mengenai Urquiza. Urquiza, ¿te suena? No. Sedang bersantai di kantornya, Jaro didatangi oleh Finito. Jaro bercerita kalau ia dan anak buahnya dipukuli oleh orang bajingan gila hanya gara-gara seorang anak yang bernama Leo yang mencuri uangnya. Orang itu seperti John Wayne atau Bruce Lee. Dan 1 anak buahnya juga lari saat melihat Max. Finito yang mengetahui Jaro diserang oleh Max kemudian membunuh Jaro. Kemudian ia meminta alamat rumah Leo. ¿Sabemos dónde vive ese chaval? Leo yang sudah lama tinggal di rumah Maria berniat untuk pulang ke rumahnya. Max berinisiatif untuk mengantar Leo pulang. Di dalam rumah, Leo mendapati adiknya berlumuran darah di lantai. Begitu juga dengan kakek dan ibunya. Kemudian muncullah Finito dan anak buahnya. Lalu Leo berteriak mengutuk Finito dan anak buahnya. Kemudian masuklah Max ke dalam rumah Leo. Setelah itu, dalam pertarungan, Finito berhasil menikam Max dan mengikat leher Max. Leo yang memegang pistol menembak Finito dan mengenai lengannya. Kemudian Finito kabur. Di rumah Maria, Leo bersedih atas kehilangan orang yang disayanginya. Maria coba menghibur dengan menceritakan tentang kehilangan dirinya dan Max. Max yang sedang mencukur rambutnya didatangi oleh Maria. Di depan pintu, Maria meminta untuk menyudahi semua ini dan pergi dari kota ini. Tapi menurut Max, Huir no va conmigo. di garasi miliknya, Max mendapat kabar dari Maria kalau ia akan diserang oleh orang suruhan Urquiza dan Finito. Max pun menyambut kabar tersebut dengan tenang. Setelah itu, kemudian Max datang ke klub Seven Rain untuk mencari Urquiza. Setelah itu, que Lucero tiene que entregar antes de su reunión de reconciliación con el Congreso. ¿Dónde vas? Max juga mengirimkan pesan untuk Lucero melalui Urquiza. Kemudian Max mengambil semua uang milik Urquiza. Todo. Setelah penyerangan di klub Seven Rain, datanglah Rafa untuk mencari tahu siapa yang menyerang Urquiza. Urquiza tidak mengenali Max yang menyerangnya, tapi ia menyampaikan pesan Max untuk Lucero pada Rafa. ¿Qué coño de mensaje te ha dado para él? Cabeza o corazón. Cabeza. Rafa, ¿tú cómo le vas a plantear? Di lain tempat, Lucero baru saja tiba di Barcelona yang disambut oleh Rafa. Lucero akan menginterogasi Urquiza langsung. Rafa juga memberitahu kalau Max mengambil semua uang. Saat diinterogasi, Urquiza memberikan jawaban yang ngawur pada Lucero.
Saber todo de ese hijo de puta. ¿De qué color tiene? Blanco y negro, un tipo como yo, bueno, como... Lucero yang tidak puas dengan jawaban Urquiza kemudian membunuhnya. Que se me ha movido mucho. Di rumah Maria, Leo sedang mengamati markas Urquiza melalui layar komputer. Di sini ia melihat Maria tertidur dan Leo mengambil pistol Maria. Kemudian Leo datang ke markas Urquiza untuk mencari Finito. Setelah itu, kemudian Finito menanyakan di mana Max berada pada Leo. Tak lama datanglah si orang Jepang. Mengetahui Max masih hidup, si orang Jepang mengatakan bahwa ia akan menghabisi Max. Setelah si orang Jepang pergi, Finito meletakkan Leo di tengah jalan dan berniat menembaknya. Kemudian datanglah Maria. Dan setelah itu Maria membawa Leo ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Maria diikuti oleh anak buah Finito. Mendapat informasi dari anak buahnya, Finito ke rumah sakit untuk mencari Leo dan Maria. Ayer le siguieron hasta el Hospital del Mar. Di rumah Maria, seorang Jepang berhasil masuk dan mencari Max. Di rumah sakit, Maria coba menghubungi Max tapi tak diangkat karena Max kedatangan si orang Jepang. Kemudian Maria meninggalkan pesan suara untuk Max. Di rumah Maria, si orang Jepang berhasil menemukan Max. Max berniat menembak si orang Jepang yang mengkhianatinya. Namun si orang Jepang menantangnya berkelahi dan terjadilah Max berhasil menghabisi si orang Jepang. Di lain tempat, Lucero dan anak buahnya telah sampai di sebuah gedung. Setelah itu, Max menghubungi Lucero. Muestra tu cara, hijo de puta. Sebelum menemui Lucero, Max datang ke rumah sakit untuk menemui Maria dan Leo. Tapi Max hanya menemukan Leo. Setelah itu Max pergi ke sebuah gedung untuk menemui Lucero. Sebelum menemukan Lucero, Max menghabisi semua anak buah Lucero. Kemudian Max menemui Lucero yang telah menunggunya. Lucero cemburu pada Max karena ayahnya lebih menyayangi Max. Mi padre te quería como si fueras un hijo. Yo sí. Setelah itu, Derramar un poquito de sangre, hermanito. dalam pertarungan pedang, Max berhasil mengalahkan Lucero. Kemudian datanglah Finito bersama Maria sebagai sandera. Dengan disanderanya Maria, Max melepaskan Lucero. Lucero balik menghajar Max. Maria yang gak tega melihat Max dihajar Lucero berhasil melepaskan diri dari Finito. Namun Maria tak berdaya setelah jatuh dari ketinggian. Kemudian Lucero menyuruh Finito untuk menghabisi Max. Tapi Max berhasil mengatasi Finito. Setelah itu Maria dan Max
Maria dan Max berhasil mengalahkan Lucero. Mereka kemudian menodongkan pisau kunai di kepala dan jantung Lucero. Lucero meminta pengampunan, tapi Maria dan Max tak mengabulkannya. Pagi harinya Maria dan Max menjemput Leo yang telah sembuh di rumah sakit. Cerita pun berakhir. Itulah alur cerita film ekstrim. Jika ada saran dan masukan, silahkan kalian ketik di kolom komentar. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian mendapat update video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.